Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Perkenalkan, aku Lia Rafina Manurung dan aku di sini nggak sendiri. Aku ditemani oleh dua rekanku, yaitu Gina Sonia Utamining Tias dan Alif Izulhaq. Nah, sebelumnya Alif, kita di sini mau ngomongin apa sih? Jadi teman-teman, di video ini kita akan ngebahas tentang lembaga-lembaga tinggi negara. Apa itu pengertian lembaga negara, bagaimana lembaga negara itu dapat terbagi menurut bidangnya, bagaimana lembaga negara ini dapat berkembang dari waktu ke waktu. Dan gak lupa juga nih Liv, kita bakal bahas masing-masing lembaga tinggi negara dan tugas serta wewenangnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai pembahasan materinya. Selamat menonton. Lembaga negara merupakan institusi-institusi yang diatur dan diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Sementara itu, lembaga tinggi negara merupakan sekumpulan lembaga negara utama yang membentuk pemerintahan Indonesia, di mana lembaga negara berperan sebagai organisasi yang dibuat oleh negara untuk negara dan dari negara. Tujuan dari dibentuknya lembaga negara adalah untuk menjalankan fungsi negara dan fungsi pemerintahan secara aktual. Sementara itu, fungsi dari lembaga negara adalah untuk melaksanakan ideologi negara demi mencapai tujuan dan cita-cita bangsa. Secara umum, tugas dan wewenang dari lembaga tinggi negara ini adalah membantu menjalankan roda pemerintahan, menciptakan suatu lingkungan yang kondusif, aman, dan juga damai, menjadi penghubung antara pemerintah dan juga rakyat, memberantas tindak pidana korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Oke, selanjutnya adalah bidang-bidang lembaga negara. Yang pertama ada bidang eksekutif. Bidang eksekutif ini merupakan lembaga negara yang memiliki kekuasaan dan tanggung jawab untuk menerapkan hukum, melaksanakan undang-undang, menyelenggarakan urusan pemerintahan, dan mempertahankan ketertiban serta hukum yang ada di negara ini. Di Indonesia, lembaga eksekutif ini adalah presiden, wakil presiden, serta menteri-menterinya. Kemudian yang kedua adalah bidang legislatif. Bidang legislatif ini merupakan lembaga yang memiliki tugas serta wewenang untuk menciptakan undang-undang di sebuah negara. Di Indonesia, contohnya adalah DPD, DPR, dan MPR. Kemudian yang terakhir adalah bidang yudikatif. Bidang yudikatif ini merupakan lembaga yang memiliki tugas serta wewenang untuk mengawal, memantau, mengawasi pelaksanaan undang-undang di negara. Di Indonesia ada MA, MK, dan MK. Sebelum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diamandemen, dikenal dengan sebutan Lembaga Tinggi Negara yang terdiri dari Badan Pemeriksa Keuangan, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Dewan Pertimbangan Agung, dan Lembaga Kepresidenan. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terdapat lebih banyak lagi lembaga negara yang meliputi Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Lembaga Kepresidenan, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial merupakan dua lembaga yang baru. Lembaga tersebut dibentuk sebagai pengganti dari Dewan Pertimbangan Agung yang telah dibubarkan. Dewan Pertimbangan Agung dibubarkan karena tidak efisien dalam menjalankan tugasnya. Lembaga tinggi negara yang pertama adalah MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, adalah lembaga pelaksana kedaulatan rakyat. Mengapa dikatakan demikian? Karena keanggotaannya terdiri dari anggota DPR dan juga anggota DPD. Beberapa tugas dan juga kewenangan dari MPR ini diantaranya adalah mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik dan memberhentikan presiden dan juga wakil presiden dalam sidang paripurna, melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden tidak dapat menjalankan kewajibannya, menetapkan peraturan dan kode etik MPR, dan lain sebagainya. Selanjutnya, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. DPR ini merupakan lembaga perwakilan rakyat yang anggotanya merupakan anggota dari partai politik peserta pemilu. DPR ini memiliki tugas dan wewenang dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah berdasarkan fungsi legislasi, yaitu salah satu contohnya adalah menyusun prolegnas. Yang kedua berdasarkan fungsi anggaran, yaitu adalah memeriksa dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan keuangan negara oleh BPK. Dan yang ketiga adalah terkait dengan fungsi pengawasan, yaitu mengawasi jalannya undang-undang dan APBN serta kebijakan pemerintah. Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga yang memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran yang dijalankan dalam bentuk rangka fungsi representasi. Tugas dan wewenang dari Dewan Perwakilan Daerah diantaranya adalah mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah maupun hubungan antara pusat dan daerah kepada DPR, ikut serta dalam pembahasan rancangan undang-undang tersebut, dan melakukan evaluasi serta pemantauan mengenai berjalannya rancangan peraturan daerah maupun peraturan daerah yang telah ada.
Selanjutnya presiden dan juga wakil presiden. Presiden sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Presiden dan juga wakil presiden dipilih melalui pemilu dan menjabat selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam satu periode. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, presiden ini dibantu oleh seorang wakil presiden. Beberapa wewenang, hak, dan kewajiban dari presiden ini diantaranya adalah memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar, mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, menetapkan peraturan pemerintah, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, menyatakan perang, membuat perdamaian, membuat perjanjian dengan negara lain atas persetujuan dari DPR, dan lain sebagainya. Selanjutnya MA atau Mahkamah Agung, yaitu merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan MK atau Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Beberapa wewenang dari MA ini, yang pertama adalah berwenang mengadili pada tingkat kasasi. Yang kedua, mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi, dan yang ketiga, memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberikan gerasi dan rehabilitasi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan demi menegakkan hukum dan mencapai keadilan. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili di tingkat pertama dan terakhir, di mana keputusannya bersifat final. Hal tersebut mengenai pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, pembubaran partai politik, dan juga keputusan dalam perselisihan pemilihan umum. Selanjutnya ada BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Keanggotaan dari BPK ini dipilih oleh anggota DPR dengan mempertimbangkan anggota DPD dan diresmikan oleh Presiden. Sebelum memangku jabatan, anggota dari BPK ini dimintai sumpah dan juga janji menurut agamanya masing-masing oleh Ketua Mahkamah Agung. Terakhir adalah Komisi Yudisial atau KY, yaitu merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD 1945 yang berwenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Komisi Yudisial ini merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Komisi Yudisial bertanggung jawab kepada publik melalui DPR dengan cara menerbitkan laporan tahunan dan membuka akses informasi secara lengkap dan akurat. Wewenang KY lebih lengkapnya tercantum pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Wah, jadi gitu teman-teman mengenai lembaga negara yang ada di Indonesia. Aku mau nanya nih, lembaga negara yang paling penting dan harus ada menurut kalian tuh apa sih? Kalau aku pribadi, itu Mahkamah Konstitusi. Karena Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kalau kamu, Gina? Lembaga negara yang penting dan harus ada di Indonesia menurutku DPR. Karena DPR dengan berbagai fungsinya, salah satunya itu membuat undang-undang, mengambil peranan penting banget buat negara. Jadi bayangin aja, semisal di sebuah negara nggak ada undang-undang, pasti keberlangsungan pemerintahannya bakal terganggu banget. Kalau menurut Alif gimana? Kalau menurut aku nih Gin, lembaga tinggi negara yang penting ada di Indonesia itu Presiden dan Wakil Presiden. Presiden sebagai kepala pemerintahan dan juga kepala negara dengan tugas dan fungsinya tentunya akan dapat menciptakan sebuah kestabilan dalam pemerintahan. Wah, semuanya punya pendapat masing-masing ya, tapi perlu diingat teman-teman bahwa semua lembaga negara yang ada itu penting dan memiliki perannya masing-masing demi berjalannya pemerintahan Indonesia. Nah, sebelum kita tutup, apa sih kesimpulan yang bisa diambil dari materi ini? Kesimpulan dari video ini, jadi lembaga tinggi negara itu adalah lembaga-lembaga utama negara yang dibuat oleh negara, dari negara, dan untuk negara. Di mana lembaga tinggi negara terdiri dari bidang legislatif sebagai pembuat undang-undang, bidang eksekutif sebagai pelaksana undang-undang, bidang yudikatif sebagai pengawas berjalannya undang-undang, serta apa yang sudah kita jelaskan di awal tentang lembaga tinggi negara beserta tugas dan wewenangnya yang ditujukan kepada negara demi menciptakan sebuah pemerintahan yang stabil. Sekian dari kami, semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa.